Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 10 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah Masjid Al-Amin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita melanjutkan dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Dan yang kita bicarakan masih di dalam bab yang kedua, yaitu tauhid ubudiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid ubudiyah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan tauhid asma wa sifat yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan di dalam bab yang kedua ini yang sudah kita pelajari adalah bab atau pasal ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita pelajari yaitu ainallah, di manakah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah Allahu fawqal 'arsy.
Kita sekarang membicarakan Allah fawqal arsy, yaitu Allah di atas arsy. Ini adalah keyakinan seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu dalil 1 sampai 7. Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Dalil 1. Dalil kedua, amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard, yaitu apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di langit bahwa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian. Kemudian dalil yang ketiga, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dalil yang ketiga adalah mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Itu menunjukkan bahwa Allah di atas arsy. Kemudian dalil yang keempat, bal rafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Mengangkat berarti dari bawah ke atas, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian dalil yang kelima, wa huwallahu fis samawat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Dan ada di langit maksudnya di atas langit. Dalil yang keenam yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalil yang ketujuh, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun min sama, yang artinya, kenapa kalian tidak mempercayaiku padahal aku ini manusia yang dipercaya oleh yang ada di langit. Yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada dalil yang ke-8. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, ay huwa Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka zat yang di langit Allah akan menyayangi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Inti pendalilan dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, yaitu maka zat yang di langit. Kata-kata di langit menunjukkan Allah di atas arsy. Dan arsy di atas langit. Nah, itu ya, inti pendalilannya seperti itu. Yaitu man fis sama yarhamkum man fis sama, maka zat yang di langit yaitu Allah akan menyayangi. Menunjukkan bahwa Allah di atas arsy, karena arsy di atas langit. Kemudian yang ke-9 yaitu sa'ala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jariyatan faqala laha ayna Allah, faqalat fis sama, qala man ana, qala anta Rasulullah, qala a'tiqha fa innaha mu'minah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak wanita, di mana Allah? Budak wanita tersebut menjawab, di langit. Nah, ini inti pendalilannya, bahwa Allah di langit. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa saya? Lalu budak wanita tersebut menjawab, Anda Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merdekakanlah dia, karena dia seorang mukminah. Pemahaman terhadap atau inti pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Karena arsy di atas langit. Dan jawaban dari budak ini diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan jawaban dari budak ini membuat budak ini dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Itu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit dan di atas arsy. Karena arsy di atas langit. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang bertanya kepada kita dan berkata, sebelum penciptaan langit dan bumi dan sebelum penciptaan arsy, Allah itu di mana? Kan Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa artinya mengerjakan sebuah perbuatan. Setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah Allah sebelum penciptaan langit dan bumi dan sebelum penciptaan arsy? Maka jawabannya paling pertama harus kita jawab adalah, siapa yang mengingkari ketinggian Allah, mengingkari Allah beristiwa di atas arsy, maka ini berarti dia sudah mengingkari Al-Quran. Itu poin pertama yang harus kita tegaskan. Siapa yang mengingkari ketinggian Allah dan siapa yang mengingkari Allah beristiwa di atas arsy, maka berarti dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa arsy-nya Allah ada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa arsy-nya Allah di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Jawaban yang ketiga, sebelum penciptaan arsy, sebelum penciptaan langit dan bumi, dan sebelum penciptaan segala arah, maka
Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dan tidak ada sesuatu selainnya. Dan tidak ada sesuatu bersamanya. Nah, ini jangan sampai salah tulis ya. Jangan sampai salah tulis. Saya ulangi. Jadi ada 3 poin tadi. Yang pertama, siapa yang mengingkari ketinggian Allah, istiwanya Allah di atas arsy, maka berarti dia telah mengingkari Al-Quran. Yang kedua, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwa arsy-nya Allah di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, sebelum penciptaan arsy, sebelum penciptaan langit dan bumi, dan sebelum penciptaan seluruh arah, maka ada Allah dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya, dan tidak ada sesuatu selainnya, dan tidak ada sesuatu bersamanya. Gitu ya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Imran bin Husain bercerita, inni 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu qaumun min Bani Tamim. Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu kaum dari Bani Tamim. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqbalu al-busyra ya Bani Tamim." Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Bani itu artinya keturunan Tamim. Lalu Bani Tamim berkata, "Basyartana fa'atina." Engkau telah memberikan kabar gembira kepada kami, maka berikan kabar gembira tersebut kepada kami. Lalu setelah itu datang orang-orang dari penduduk Yaman. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqbalul busyra ya ahlal Yaman, id lam yaqbalha Banu Tamim." Wahai penduduk Yaman, terimalah kabar gembira karena keturunan Tamim tidak menerimanya. Maka kemudian mereka berkata, "Qabilna," kami terima kabar gembira tersebut. "Ji'naka linatafaqaha fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amri ma kan." Wahai Rasulullah, kami datang kepada engkau untuk belajar ilmu agama dan bertanya kepada engkau tentang perkara paling pertama ini bagaimana kejadiannya. Perkara paling pertama dalam penciptaan bagaimana kejadiannya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qabla." Ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan 'arsy-Nya Allah di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ardh wa kataba fi dzikri kulla syai'. Lalu kemudian setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah menulis di dalam kitab Al-Lahul Mahfuz segala sesuatu. Berarti kalau kita lihat hadis ini, ada Allah dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Tidak ada sesuatu bersamanya. Baik. Kemudian setelah itu ada arsy Allah di atas air. Kemudian setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi.
6 hari. Lalu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Begitu. Berarti mana yang lebih dahulu, penciptaan arsy atau penciptaan langit dan bumi? Ada arsy di atas air. Kemudian lihat kata kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti mana yang lebih dahulu? Arsy. Berarti arsy yang lebih dahulu. Makhluk yang paling besar, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Fihi dalalah ala annahu lam yakun syai'un ghairuhu, lal ma' wal 'arsy wala ghairuhuma, li'anna kulla dzalika ghairullah." Di dalam hadis ini terdapat bukti bahwa tidak ada sesuatu apapun selain Allah di awalnya. Tidak ada air, tidak ada arsy, dan tidak ada keduanya. Karena air dan arsy adalah selain Allah. Karena tadi hadis menyebutkan bahwa wala syai'a ma'ahu. Walam yakun syai'un qablahu. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk keyakinan yang harus diyakini. Tidak usah dipikirkan dengan kepala kita, otak yang kita terbatas saja. Kita cuma wajib meyakininya saja. Makanya Rasulullah SAW berdoa dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan ya Allah, Engkau adalah yang paling terakhir, tidak ada sesuatu apapun setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Dan Engkau di atas, tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan Engkau adalah yang paling batin, paling dalam. Tidak ada sesuatu apapun di bawah. Nah, ini ya. Nah, ini yang wajib kita lakukan ketika mendengar hadis seperti ini cuma apa? Mengimani. Dan tidak, bahkan di dalam ngomongan kita pun nggak boleh menambah-nambah. Sesuai dengan lafaz hadis. Sesuai dengan lafaz hadis. Jangan ditambah-tambah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, bukan ada di dalam ya hampir sama dengan dalil yang ke-10. Tapi saya ingin bacakan ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Razin radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla an yakhluqa khalqah?" Wahai Allah, di manakah Rabb kita azza wa jalla sebelum menciptakan makhluk apapun? Maka Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi ama tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa, thumma khalaqa 'arsyahu 'alal ma." Allah di ama, apa yang di bawahnya hawa, udara. Apa yang di atasnya udara. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Hadis disahihkan oleh para ulama, di antaranya Imam Tirmidzi, Az-Zahabi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Intinya yang patut kita yakini adalah bahwa Allah zat yang paling pertama ada, dan tidak ada sebelumnya, dan tidak ada bersamanya, dan tidak ada selainnya. Itu yang wajib kita yakini. Kemudian Allah
Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Kemudian hadis yang kita baca tadi tentang budak perempuan tadi, ya, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih dan harus kita pertahankan kesahihannya. Apabila ada yang meragukan kesahihannya, maka dia bermasalah dengan akidah bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh kita bertanya, Ainallah, di mana Allah? Hadis ini juga boleh menunjukkan bahwa boleh bertanya di mana Allah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hal itu. Kemudian yang paling utama, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini hadis adalah salah satu dalil sandaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Saya kira saya perlu untuk menjelaskan tentang derajat hadis ini. Karena ada sebagian orang yang meragukan hadis ini. Dan akhirnya dengan keraguan terhadap hadis tersebut, dia menolak Allah di atas arsy. Pertama, hadis ini riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya. Tidak ada salah satu ulama hadis pun yang mengoreksi kesahihan hadis ini. Di sini riwayat Muslim, tidak ada salah satu ulama hadis pun yang mengoreksi kesahihan hadis ini. Oleh karena itu, hadis ini pasti sahih. Dan hadis ini kesahihannya diterima oleh para ahli hadis. Bahkan disebutkan oleh Mar'i Al-Karmi Al-Hambali di dalam kitabnya Aqawilus Thiqat fi Ta'wil Asma' wa Sifat wal Ayat Al-Muhkamat wal Mushtabihat, bahwa hadis ini talaqqatul ummah bil qabul. Umat Islam menerima hadis ini. Umat Islam mensahihkan hadis ini. Ya. Itu harus dipahami baik-baik. Berkata ahli hadis di zamannya yang bernama Ibnu Salah, Al-Hafidh Ibnu Salah, wafat pada tahun 643 Hijriah. Man farada bihi al-Bukhari aw Muslim mundarijun fi qabli ma yuqta'u bi sihhati. Sebelum saya terjemahkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari sini orang menggoncang hadis ini. Meskipun tetap di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tanpa riwayat Imam Bukhari, tetap hadis ini sahih. Karena ulama hadis berkata begitu, seperti Imam Ibnu Salah. Apa saja yang Imam Bukhari meriwayatkannya sendirian, tanpa Imam Muslim. Atau sebaliknya,
apa saja yang Imam Muslim meriwayatkannya sendirian, maka termasuk dari hadis yang dipastikan kesahihannya. Litalaqqil ummah kullu wahidin min kitabaihima. Karena umat Islam menerima dari dua kitab sahih ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bil qabul, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi patut ditegaskan bahwa hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang kedua, ini sedikit masalah hadis ya, supaya antum bisa mengetahui sebenarnya kedudukannya bagaimana. Hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tetapi syarat yang dipakai oleh Imam Muslim adalah syarat Imam Bukhari. Nah, sebenarnya saya harus menjelaskan syarat itu apa maksudnya. Jadi Imam Bukhari itu ketika meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab sahihnya, beliau mempunyai syarat. Rawinya harus begini, kemudian tersambungnya harus begini, mempunyai syarat. Baru ketika ada syarat itu, maka hadis ini baru beliau masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis ini, meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tanpa riwayat Imam Bukhari, tetapi Imam Muslim meriwayatkannya di atas syarat Imam Bukhari. Syarat Imam Bukhari itu lebih kuat daripada Imam Muslim. Imam Bukhari itu lebih teliti di dalam periwayatan hadis. Makanya kitab Sahih Bukhari beliau yang di dalamnya hadis-hadis itu benar-benar sudah disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Gitu ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para ulama Islam menetapkan kesahihan hadis ini dengan cara menyebutkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. Ya, kalau ada manusia di zaman sekarang, walaupun apapun derajatnya, doktor, profesor, ketika dia mempermasalahkan kesahihan hadis ini, dia berhadapan dengan para ulama terdahulu. Yang dia hadapi sekelas Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i memasukkan hadis ini dan menetapkan dengan hadis ini tentang tetapnya sifat tinggi bagi Allah. Yang kedua, Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, Imam Ubaid Al-Qasim bin Sallam, ulama Islam abad kedua Hijriah. Ya, wafat pada tahun 224 Hijriah. Yang keempat, Imam Ad-Darimi. Yang kelima, Imam Ahmad. Yang keenam, Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketujuh, Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki. Yang kedelapan, Abu Nasr Az-Zijji. Ini semua ulama-ulama hadis. Siapa yang menolak kesahihan hadis ini tentang Allah di langit, menurut budak perempuan tadi yang ditanya oleh Rasulullah SAW, dia akan berhadapan dengan para ulama ini. Di antaranya Abul Husain Al-Umrani Asy-Syafi'i, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Kemudian Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, ke-6 Hijriah, dan seterusnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah kita tetapkan bahwa itu hadis sahih, maka apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Satu, boleh bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya. Yang kedua, bahwa tanda keimanan meyakini Allah di atas langit. Tanda keimanan meyakini Allah
di atas langit. Baik. Kemudian terhadap hadis ini ada orang yang mempunyai syubhat, menolak hadis ini. Kata mereka, hadis ini adalah hadis yang ahad. Hadis ahad itu apa? Hadis itu ada yang mutawatir, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadisnya satu, tapi sahabat banyak yang meriwayatkan hadis. Nah, kata mereka, kami tidak terima hadis ini. Kenapa? Karena hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Karena yang meriwayatkan sedikit. Baik itu di kalangan sahabat, kalangan tabi'i, kalangan tabi'ut tabi'in, sampai kepada Imam Muslim, sedikit yang meriwayatkan. Maka jawabannya adalah perkataan ini perkataan batil. Kenapa? Karena meskipun hadis itu ahad, meriwayatkan yang sedikit, tetapi ketika dia sahih, maka tetap bisa dijadikan sandaran di dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubhat yang kedua, hadis ini goncang, tidak tetap, karena kadang begini, kadang begitu. Ya, hadis ini goncang, tidak tetap. Maka jawabannya adalah hadis-hadis yang tidak tetap tersebut berdasarkan riwayat Al-Kautsari, meriwayatkan riwayat yang lemah dari jalan Atha. Ya, jadi riwayatnya memang lemah. Yang disebutkan bahwa dia goncang, tidak tetap hadisnya. Maksudnya lafaznya kadang begini, lafaznya kadang begini. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi di dalam membaca hadis ini. Ya. Kemudian syubhat mereka yang ketiga, kata mereka yang dimaksud dengan di langit, ya, ketika budak tadi mengatakan Allah di langit, maka ini bukan secara lahiriahnya dipahami seperti itu. Kalian memang orang-orang Wahabi tidak tahu tafsir, ilmu cetek, ya, tidak memakai pemahaman para ulama. Hadisnya cuma satu, macam-macam pokoknya. Sekarang lagi rame tuh, ya, lagi rame komentar, kalau dikomentari tentang kalau kita menyebutkan tentang hal yang mereka tidak sukai, kemudian dijawab dengan tekstual, ilmunya masih sedikit, hadisnya cuma satu, ulama banyak, pemahamannya dangkal. Mana tuh? Lagi rame tuh. Maka mereka juga berpendapat terhadap hadis ini. Hadis ini harus ditakwil, harus dipahami dengan pemahaman yang lain. Tidak bisa dipahami secara tekstual. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan ini adalah perkataan yang batil. Ijma' para ulama bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat dibiarkan begitu saja. Ketika pemuda ini atau budak ini mengatakan di langit, ya sudah, paham gitu saja, di langit. Kemudian para sahabat dan para tabi'in setelahnya, mereka tidak mentakwilkan. Di langit ya di langit, tidak ada tafsiran-tafsiran lain. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti penjelasan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dari mazhab Maliki, ulama Islam abad ke-400, wafat pada tahun 463 Hijriah. Kenapa saya suka menyebutkan wafatnya? Ini menunjukkan bahwa ini pendapat dahulu, bukan pendapat sekarang. Bukan pendapat orang-orang Wahabi katanya. Yang abad ke-12 Hijriah yang sekarang. Enggak, ini tahun 400-an nih. Ini perkataan tahun 400-an. Wa amma qawluhu fi hadzal hadits al-jarih aina Allah fa'ala dzalika jama'atu ahli sunnah wa hum ahli al-hadits wa ruwatuhu al-muttafiquna fihi wa sa'iru naqalatihi kulluhum yaqulu ma qala Allah Ta'ala fi kitabih Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ini ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan, adapun perkataan yang disebutkan di dalam hadis budak, di manakah Allah? Kemudian budak menjawab, di langit. Maka inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah Ahlul Hadis. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Mereka bersepakat, seluruh mereka bersepakat bahwasanya hadis tersebut seperti surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ini jawabannya. Jadi kalau ada orang menjawab, wah itu hadis tentang budak wanita yang mengatakan Allah di langit itu harus ditakwil. Maka kita katakan tidak perlu ditakwil. Karena jawaban dari budak itu sama dengan surat Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi, ini sering yang ditanyakan. Ketika Rasulullah SAW bertanya, "Aina Allah?" Ini syubhat juga nih. Di manakah Allah? Rasulullah SAW tidak bertanya tentang tempat, tapi beliau bertanya tentang kedudukan. Jadi maksud di manakah Allah, maksudnya bagaimana kedudukan Allah. Ya, ini hasil takwil, hasil penafsiran yang tidak benar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban atas perkataan ini adalah perkataan yang batil. Karena yang namanya pertanyaan ya sudah dipahami dengan apa yang sudah dipahami dari pertanyaan tersebut secara bahasa. Ya. Kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya yang disebutkan dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW. Bahwa Allah tinggi, bahwa Allah beristiwa di atas arsy, bahwa Allah di atas, disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Sampai sebagian pembesar ulama mazhab Syafi'i mengatakan, fil Qur'ani alfu dalil au azyad tadullu ala anna Allah 'alin 'alal khalq wa annahu fawqa ibadih. Di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil atau lebih bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit, tinggi dari makhluknya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah atau abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Wa idza kana al-'ulu wal fawqiyah sifata kamalin la naqsa fihi la wala yastalzimu naqsan wala yujibu mahdhuran wala yukhalifu kitaban wala sunnatan wala ijma'an fa nafyu haqiqatiha 'ainul batil. Kalau seandainya sifat Allah yang maha tinggi di atas adalah sifat kesempurnaan, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak mengkonsekuensikan kekurangan di dalamnya, tidak mengkonsekuensikan sesuatu yang terlarang, tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma', maka siapa yang menolak sifat tersebut itulah kebatilan yang paling batil. Ya.
Dan penolakan terhadap sifat Allah di atas arsy masih sampai sekarang. Dengan berbagai macam penolakan. Ada yang tegas menolak. Dan dia mentafsirkan, mentakwilkan dengan takwilan yang macam-macam. Ada yang menolaknya malu-malu kucing. Kucing aja gak malu. Malu-malu kucing. Contoh misalkan begini. Sudahlah. Permasalahan Allah di atas arsy atau Allah di mana-mana itu permasalahan khilafiyah. Tidak penting untuk dibicarakan. Yang paling utama kita mengagungkan Allah. Ini enggak benar. Ya. Kata-katanya manis tetapi penuh dengan racun. Karena penolakan terhadap Al-Qur'an. Bahkan perkataan yang kedua ini lebih parah daripada yang pertama. Kalau pertama jujur dia. Kami tidak menerima Allah di atas arsy. Kami takwilkan. Bukan di atas akan tetapi menguasai arsy kata mereka. Ini jujur mereka terhadap diri. Ini enggak. Ini banci. Ya, sudahlah, enggak usah dibincangkan. Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Allah di atas arsy, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Sudah khilaflah, biarkan saja. Ya, enggak bisa. Permasalahan akidah satu. Dan permasalahan akidah perkara yang penting. Lebih penting daripada membicarakan masalah sholat, puasa, zakat, haji. Karena bagaimana kita mau beribadah kalau seandainya kita tidak paham tentang Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita masih ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang retorika itu membuat orang jadi indah manis gitu, diterima banyak orang. Seakan-akan bijaksana padahal injak sana injak sini. Ya, hati-hati. Nah. Kemudian kita lanjut. Nah, itu tadi pembahasan tentang hadis satu aja ya. Karena itu memang sering dipermasalahkan hadis itu. Hadis itu sering dipermasalahkan ya. Ada buku kalau antum mau baca yang pintar berbahasa Arab ya, judulnya Hadis Ainallah Dirasah wa Tahlil. Penelitian dan juga apa tahlil itu bahasa Indonesianya, penjelasan tentang hadis di manakah Allah. Karena mereka tidak bisa jawab lagi nih. Hadis ini pukulan telak bagi orang-orang ahli kalam yang menolak Allah di atas arsy. Makanya mereka wajib menolak hadis ini. Ya, kalau mereka tidak permasalahkan hadis ini, maka mereka akan susah untuk menetapkan ilmu kalam mereka. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Penulis kemudian berkata yang ke-9. Yang ke-10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wal 'arsyu fawqal ma' wallahu fawqa 'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Arsy itu berada di atas air. Air itu di mana? Saat air kan di sungai, di lautan. Ya. Maka kita wajib menerimanya nih, air di atas. Arsy di atas air. Dan Allah di atas arsy. Dan Allah berada di atas arsy. Allah mengetahui keadaan kalian. Meskipun Allah di atas arsy, Allah mengetahui keadaan kita. Pengetahuan Allah itu dengan berarti apa? Allah mengilmui. Makanya yang benar adalah ilmu Allah di mana-mana. Pengetahuan Allah di mana-mana, itu yang benar. Adapun Allah di atas arsy. Ya'lamu ma antum alaih. Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Itu juga dalil bahwa Allah di atas arsy.
Yang ke-11, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, wa man kana ya'budullah fa innallaha fis sama' hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berada di langit. Allah Maha hidup, tidak mati. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Para ikhwah, apa itu yang dimaksud beribadah kepada Allah? Maksudnya siapa yang menjadi hamba Allah, maka Allah di atas langit. Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Allah di atas langit. Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Dan hadis ini menarik para ikhwah, terutama di zaman sekarang. Ya. Hadis ini menunjukkan apa dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq di pojok kota Madinah sedang menggilir istrinya. Kemudian setelah itu beliau pulang kembali ke kota Madinah. Setelah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, tibta hayyan wa mayyitan ya Muhammad. Sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan baik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan baik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kecup kening Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. Lalu setelah itu Abu Bakar As-Siddiq keluar rumah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang mengunus pedang menantang siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat berhadapan dengan pedang ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk duduk. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mati. Wala yamutu hatta yaqtulal munafiqin. Dan beliau tidak akan mati sampai beliau membunuh orang-orang munafik. Ya, beliau tidak akan mati sampai beliau membunuh orang-orang munafik. Kemudian apa yang terjadi? Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ayyuhar rajul, arbi' ala nafsik, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat. Alam tasma'illaha ta'ala yaqul innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun." Yang artinya, wahai Umar, duduk engkau. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Apakah engkau tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beliau mati, sesungguhnya engkau mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun manusia akan mati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Allah tidak menjadikan kepada seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Apakah jika engkau mati maka mereka akan kekal? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata seperti itu, Umar bin Khattab turun, duduk, yang asalnya menghunus pedang. Kemudian beliau berkata,
Abu Bakar berkata lagi, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sudah wafat. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Ini dalil tegas, ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Dalil tegas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Maka siapa saja yang meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ditemui dalam keadaan jaga setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Bertentangan dengan surat Az-Zumar ayat 30. Ya, bertentangan dengan surat Az-Zumar ayat 30. Dan surat Ali Imran ayat 144. Nah, ini. Tapi sebagian kaum muslimin percaya saja kalau ada yang ngaku-ngaku ketemu dengan Rasul. Bahkan kadang-kadang ngakunya ketemu dalam keadaan di hadapan orang banyak, hanya sekedar dengan mata melotot. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih paham dalam agama ini kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau seandainya ada yang lebih paham, maka niscaya pada waktu itu ditentang oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak ada yang menentang beliau, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, maka sungguh beliau telah mati. Tidak ada yang menentang pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan kesepakatan seluruh sahabat Rasulullah SAW. Ini patut diperhatikan ya. Jadi tidak benar, dan kita wajib yakin tidak benar Rasulullah SAW dapat ditemui dalam keadaan jaga. Tidak benar Rasulullah SAW keluar dari kuburnya setelah beliau meninggal, kemudian menemui beberapa orang. Kalau itu benar, niscaya yang paling patut beliau temui pada waktu itu adalah anak beliau Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Ketika terjadi perselisihan antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan itu adalah persengketaan pertama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kaum muslimin. Tapi kenapa enggak keluar? Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ditemui setelah beliau meninggal, maka semestinya beliau keluar ketika terjadi kegentingan-kegentingan, perang Jamal, perang Siffin, wafatnya Ali bin Abi Thalib, wafatnya Utsman sebelumnya, yang terjadi pemberontakan, wafatnya Al-Hasan, wafatnya Ali, Al-Hasan, Al-Husain, lebih parah lagi. Kenapa enggak keluar? Ya. Jadi kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak benar seseorang bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam keadaan mimpi mungkin, karena ada hadisnya, "Man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassal bi." Siapa yang bermimpi melihatku, maka sungguh dia telah benar-benar melihatku.
Syaitan tidak bisa memisahkan dirinya denganku. Tetapi yang dilihat harus Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan paman pian. Karena ada sebagian orang bermimpi, katanya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam mimpinya yang dia temui tersebut rambutnya seluruhnya putih. Maka ini pasti bohong. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai rambut putih kecuali hanya beberapa rambut saja. Atau rambutnya kribo. Ini pasti bohong. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak kribo, tidak lurus tetapi bergelombang. Atau yang ditemui adalah kurus ceking. Ya pasti bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah mensifati sifat fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan detail yang membuat kita bisa mengetahui bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya. Nah, ini ya. Jadi ini bukan urusan benci membenci, enggak, ini urusan akidah. Akidah kita berdasarkan Al-Qur'an, hadis seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan ini pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bukan hanya pemahaman para imam, para sahabat Nabi. Ya, di antaranya yang paling pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan disetujui oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu ada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian selanjutnya yang ke-12, wa su'ila Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, kaifa na'rifu rabbana, qala innahu faqa as-sama' 'ala al-'arsy ba'inun min khalqihi wa ma'nahu inna Allah faqa al-'arsy bi dzatihi munfasil min khalqihi la yushbihu ahadun min makhluqatihi fi 'ulwihi. Yang artinya Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Siapa Abdullah bin Al-Mubarak ini? Sampai perkataannya dinukil di sini. Ini kan berarti orang penting. Ya. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah taala ulama Islam beliau adalah namanya Abdullah bin Mubarak dan wafat pada tahun 181 Hijriyah. Ya, beliau kira-kira tabi'ut tabi'in. Ya, beliau tabi'ut tabi'in. Karena bertemu dengan Imam Abu Hanifah, bertemu dengan Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, atau disebut tabi'ut atba'. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya bagaimana kita mengetahui Rabb kita. Maka beliau menjawab, Rabb kita berada di atas langit, di atas arasy, berbeda dengan makhluknya. Maksudnya zat Allah berada di atas arasy, berbeda dan terpisah dengan makhluknya, dan keadaannya berada di atas arasy tersebut tidak sama dengan makhluknya. Ingat itu ya. Allah di atas arasy. Bukan Allah nempel dengan arasy, tapi di atas arasy. Sudah bahasakan begitu, nggak boleh ditambah-tambah. Di atas arasy. Ya. Dan terpisah dari makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, tidak sama dengan makhluknya. Di atas arasy tidak sama maksudnya apa? Tidak sama dengan seorang raja yang sedang duduk di singgasananya. Jangan disamakan. Nah, ini yang dimaksud dengan perkataan Imam Al-Mubarak rahimahullahu taala. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Yang ke-13, innal a'immatal arba'ata ittafaqat ala 'uluwillahi fawqa 'arsyihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Para imam yang 4, lihat Pak, jangan ragu, ini akidah imam yang 4. Mau seapapun masyhurnya orang yang menolak akidah Allah di atas arasy, ya, sebagaimanapun dia kalau ceramah dihadiri oleh satu negara misalkan, bodoh amat. Karena keyakinan kita bersamaan dengan keyakinan Nabi, para sahabat, para tabi'in,
Imam yang 4, ya, bahwa Allah beristiwa di atas arsy, bahwa Allah di atas langit. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal telah sepakat bahwa Allah berada di atas arsy. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang serupa dengannya. Nah, ingat kata-kata itu. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang serupa dengannya. Artinya keberadaan Allah di atas arsy tidak sama dengan keberadaan makhluk di atas singgasananya. Jangan samakan Allah dengan jangan samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-14, al-musalli yaqulu fi sujudih subhana rabbiyal a'la wa yarfa'u yadayhi ila as-sama' 'inda ad-du'a. 14, orang yang sedang salat selalu mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Makanya kita katakan yang menolak Allah di atas sudah jangan pakai apa? Zikir itu. Karena ucapannya tidak sesuai dengan penolakannya. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Rabbku yang maha tinggi. Allah maha tinggi. Ketika berdoa, ia juga mengangkat tangan, menadah ke langit, berdoa, mengangkat tangan, menunjukkan bahwa Allah di langit. Allah di atas langit. Yang ke-15, al-atfal hina tas'aluhum ayna Allah fayujibuna bi fitratihimus salimah huwa fis sama. Anak kecil ketika Anda tanya di mana Allah, dia akan segera menjawab berdasarkan naluri mereka bahwa Allah berada di langit. Dan ini terbukti. Tanya saja kepada anak-anak kecil. Tanpa harus kita ajari. Karena itu fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jangankan orang beriman, orang kafir saja senantiasa setelah dia melakukan aktivitas salib di dadanya langsung meyakini bahwa Allah di atas langit. Yang ke-16, al-aqlus sahih yu'ayyidu anna Allah fis sama. Cara berpikir yang sehat, akal sehat juga mendukung kenyataan bahwa Allah di atas langit. Walau kana fi kulli makan la akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu ashabah. Seandainya Allah berada di semua tempat, Allah di mana-mana katanya, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan dan mengajarkannya kepada para sahabat. Ya. Walaupun sekali itu, tapi enggak ada sama sekali. Ilman bi annahu tujadu amakin najisah wa qadirah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Apalagi kalau Allah dikatakan berada di segala tempat, berarti Allah juga berada di tempat-tempat yang najis dan kotor. Nah, ini akal sehatnya main. Maha suci Allah dari anggapan yang demikian, di tong sampah, tempat WC, dan ya, kalau seandainya Allah dikatakan di mana-mana. Yang ke-17, wal qawlu bi anna Allah ma'ana fi kulli makan bi dzatihi yuaddi ila ta'addudi dzat li'anna al-amkinah katsiratun wa muta'addidah. Yang artinya pendapat yang mengatakan Allah di mana-mana, di segala tempat, berarti zat Allah itu banyak. Nah, berarti zat Allah itu apa? Banyak. Ya. Karena banyaknya tempat. Kan katanya Allah di mana-mana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat dzatul ilah wahidah la yumkin an tata'addad batal al-qaul bi anna Allah fi kulli makan bi dzatihi. Wa thabata anna Allah 'ala as-sama'i fawqa 'arsyihi wa huwa ma'ana fi kulli makan bi 'ilmi yusmi'una wa yarana aina ma kunna. Akan tetapi karena zat Allah itu satu, esa, mustahil banyak, maka pendapat yang mengatakan Allah berada di segala tempat ini batil. Jadi jelaslah bahwa Allah itu di atas langit, ya, Allah di atas arsy, dan Allah bersama kita
mengetahui, mendengar, melihat kita dimanapun berada. Boleh itu. Nah, itu ucapkan tuh, itu keyakinan kita. Jadi apa menurut pendapat engkau tentang Allah? Allah beristiwa di atas arsy dan Allah mendengar, melihat, mengetahui seluruh makhluknya dimanapun berada. Nah, itu akidah. Itu keyakinan seorang muslim. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini bab yang kedua selesai, walhamdulillah, tentang mentauhidkan Allah dalam ibadah dan juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada bulan-bulan yang akan datang kajian ini saya akan pindah di habis subuh. Ya, kajian ini saya akan pindah di habis subuh. Jadi setelah subuh saya langsung ke Balikpapan. Ya, jadi kajian ini tidak ada lagi kajian yang jam 10. Berarti kajian terakhir di Samarinda kajian habis subuh. Ya, tapi saya mau menyelesaikan dulu kunci-kunci lancar rezeki. Ya, jadi kalau kajian ini habis subuh, kemudian saya kajian di Samarinda pagi juga jam 10, maka saya bisa pulang ke Banjarmasin di sore hari ini juga. Jadi tidak sampai Senin, karena di hari Senin hari padat di pesantren. Ya, hari padat di pesantren. Nah, ini dan saya berpesan, ini pembatal keislaman ini. Bab yang ketiga membicarakan pembatal-pembatal keislaman. Nah, ini panjang. Satu pembatal bisa satu pertemuan. Sedangkan di sini ada sekitar 10 pembatal disebutkan. Banyak, lebih dari 10 malah. Ya. Nah, ini pembatal-pembatal keislaman penting karena kita akan mempelajarinya. Nah, jika kemudian pertanyaan, jika status hadis Allah di atas arsy oleh budak tersebut berstatus sebagai hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, apakah ada hadis yang menerangkan Allah di atas arsy namun diriwayatkan sebagai hadis mutawatir? Pertama, keliru yang mengatakan bahwa hadis Allah di atas langit, hadis budak yang menyatakan di mana Allah, ya, itu sebagai hadis ahad. Keliru. Hadisnya adalah hadis yang diterima oleh para ulama. Nah, begitu bahasanya. Ya, diterima oleh para ulama rahimahumullah taala tentang Allah di atas arsy atau tentang Allah di langit. Apakah Ustadz pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Hendak tahu aja pian. Orang kan sering menceritakan apa gitu tentang mimpi. Kalau ada orang yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, apakah dia otomatis menjadi sahabat? Maka pengertian sahabat adalah seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah semasa hidup, walau sekejap, mati dalam Islam. Saya ulangi, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW semasa hidup, walau sekejap, beriman dan mati dalam keimanan. Itulah sahabat. Kenapa bertemu? Karena di zaman Rasulullah SAW ada orang yang buta, tidak bisa melihat, tapi bertemu. Makanya bahasanya bertemu. Para ulama ketika mendefinisikan sahabat Nabi adalah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi walau lahzah wa aman wa mata 'alal iman. Siapa yang bertemu
dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masa hidup beliau walau sekejap dan beriman dan mati di atas keimanan. Nah, inilah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang bermimpi maka tidak dikatakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukankah beliau yang bermimpi ini benar-benar melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau memang sifatnya seperti itu? Maka jawabannya iya, tetapi dia bukan sahabat karena bermimpi, bukan melihat dalam keadaan masih hidup. Wallahu a'lam. Apakah nasihat yang disampaikan dalam mimpi tersebut menjadi hadis baru? Nah, ini dia. Orang yang bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dalam mimpinya itu dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa memisalkan dirinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengklaim bahwa beliau mendapatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku atas kalian dan kuridai Islam sebagai agama. Islam sempurna sudah. Tidak diperlukan lagi untuk penambahan. Maka sebuah tanda penyimpangan apabila ada orang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi, apalagi dalam keadaan jaga, kemudian ada salawat hanyar, ya, ini salawat hanyar, belum pernah disampaikan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini adalah penyimpangan. Kenapa? Karena berarti membuat syariat yang baru. Dan bertentangan dengan konsep bahwa risalah Nabi Muhammad SAW umum. Ya, kenapa hanya orang ini saja yang dapat? Paham ini ya? Jadi kalau seandainya ada yang ngaku bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian setelah itu dia mendapatkan hadis baru, amalan baru, maka ini tanda dia menyimpang dari beberapa sisi. Pertama, karena Islam sudah sempurna, tidak perlu penambahan, renovasi, inovasi. Yang kedua, bertentangan dengan konsep Islam universal. Islam itu untuk umum. Tidak ada yang disembunyikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau ada amalan, ini amalan khusus, VVIP, very very important person. Ya, nggak ada itu dalam agama Islam. Tidak ada. Karena semua syariat Islam bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ya. Nah, dan biasanya yang mengkhususkan itu dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Saya dulu ceritanya ikut sebuah kelompok menyimpang. Waktu itu masih 3 bulan pertama diterima di kota Madinah. Saya kan mengenal dakwah ini ketika di kota Madinah, bukan ketika di Indonesia, tahun 2001. Nah, lalu saya disuruh oleh guru saya agar menemui seseorang di kota Madinah untuk membawakan hadiah kepada beliau. Orang ini kalau ke kita, ke Indonesia, wah ini saya akan sangat dihormati. Kalau bisa tidak jalan di atas lantai, tidak jalan di atas lantai. Saking dihormatinya gitu. Alhamdulillah saya bisa masuk bertemu. Kemudian diberikan buku. Maka kemudian dikatakan, ini khusus bagi engkau, saya ijazahkan. Nah ini gak benar. Gak ada amalan khusus bagi seseorang dan tidak bisa diamalkan atau tidak boleh diamalkan oleh orang lain dalam Islam, enggak boleh. Enggak ada. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk seluruh umat manusia. Enggak ada amalan. Ini amalan khusus untuk Pak Oji, yang lain kada boleh mengamalkan. Amalan faedahnya apa? Kawat poligami.
Nah, Pak Oji kan mungkin. Ada mamanya di belakang ini. Ya itu. Cukup itu kiranya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Silakan. Apakah boleh mengucapkan kata almarhum untuk orang yang sudah meninggal? Sebenarnya tergantung persepsi. Jika yang dimaksud almarhum maksudnya adalah semoga Allah merahmatinya sebagai doa, boleh saja. Tapi kalau seandainya sebagai penentuan bahwa orang ini pasti dirahmati oleh Allah, maka kita berarti mendahului Allah. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya lebih baik diganti dengan redaksi doa, rahimahullah, semoga Allah merahmati orang tersebut. Kalau almarhum itu kan kadang-kadang sepertinya pasti dirahmati. Nah, itu mendahului hukum Allah SWT. Padahal rahmat, neraka, surga, si fulan neraka, si fulan surga, si fulan dapat rahmat, si fulan dapat siksa, itu hak prerogatif Allah SWT. Jadi intinya di situ. Kenapa enggak boleh menyebutkan almarhum kalau tujuannya menetapkan si fulan yang meninggal ini pasti dirahmati oleh Allah. Karena itu berarti mendahului Allah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Cukup kiranya ya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sekarang bulan Agustus, September insya Allah tentang rezeki, kajian ba'da subuh, rezeki selesai, insya Allah saya akan selesaikan. Baru nanti September, Oktober kita mulai ba'da subuh, ya insya Allah taala. Nah, ibu-ibu harus persiapkan dirinya yang biasa ikut kajian ini yang jam 10-an. Mohon maaf saya ganti waktunya ba'da subuh, ya, karena tidak ada waktu lain ya. Tidak ada waktu lain. Ba'da subuh adanya. Baik. Itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.